Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari terus dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, bunyinya seperti ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat Yahudi mempunyai 3 hal yang mereka jaga dalam spiritualitas pribadi mereka. Yang pertama ialah tentang memberi sedekah, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah tentang berpuasa. Ini adalah cara yang mereka pelihara untuk menjaga agar mereka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat bijaksana sekali yang mereka perlihatkan, karena ini merupakan bagian terpenting dari ajaran agama mereka. Namun ketika Yesus hadir di zaman mereka, ada sesuatu yang sudah berubah yang terjadi dalam memelihara kesalehan hidup mereka. Yang berubah ialah tentang cara mereka, tidak lagi seperti dulu. Sekarang kebanyakan mereka, baik di dalam memberikan sedekahnya kepada orang lain, maupun ketika mereka berdoa, mereka melakukannya untuk mendapatkan kesan baik di mata orang lain. Untuk mendapatkan kesan yang baik ini, maka mereka melakukannya dengan bahkan disengaja memperlihatkan itu kepada orang lain, sehingga orang lain tahu kalau mereka sedang bersedekah. Orang lain tahu ketika mereka juga sedang berdoa. Inilah yang diingatkan oleh Yesus juga kepada generasi kita pada saat ini. Kita yang sudah berada di generasi
yang sangat maju, generasi teknologi, segala sesuatu yang hampir tidak ada yang terlupa, yang kita abadikan dengan kecanggihan teknologi kita. Hampir segala aktivitas dan apa yang kita perbuat juga kita dokumentasikan, bahkan kita publikasikan kepada orang, sehingga orang bisa melihat apa yang sedang dan telah kita lakukan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus, bahwa orang yang melakukan, memberikan amalnya kepada orang lain, maupun yang berdoa kepada orang lain, mereka dikatakan sudah mendapatkan upahnya. Tetapi upahnya itu ialah hanya sebatas kesan dari orang yang melihatnya. Kesan itulah yang menjadi upah dari sesuatu yang dicari oleh orang yang menginginkan orang lain terkesan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak terkesan kalau motif kita memberikan sedekah atau kita berdoa hanya untuk mendapatkan kesan diri baik dari orang lain. Nah, marilah kita bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan kita kepada orang lain, memberi kepada orang, atau berdoa bukan dengan motif untuk mendapatkan kesan baik dari orang lain, tetapi motif kita melakukannya karena Allah mengajarkan kita, dan selalu bersyukur, berdoa, membangun hubungan yang benar dengan Allah. Selebihnya, kalau orang memuji kita, itu bukanlah satu masalah yang besar. Yang penting motif kita tidak untuk mencari pujian orang, melainkan untuk mencari pujian dan upah dari Bapa di surga, dari Bapa di tempat yang tersembunyi. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, sempurnakanlah kami, agar di zaman ini pun kami melakukan kebaikan kepada sesama maupun melaksanakan ritual agama kami dengan niat dan motif untuk memuliakan nama Tuhan saja. Mencari pujian dari Tuhan, bukan mencari pujian dari orang lain. Berkatilah seluruh aktivitas dan kerja kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Jaga, lindungi, pelihara kami dari yang jahat. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Beri penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. Biarlah Engkau senantiasa menjadi Allah pujaan kami untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Amin. Salam.